Postes praktikum algoritma dan pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuda Ismawanti dari kelas D3TT09A NIM 21201001. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi orang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruksi dasar pemilihan atau percakapan. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kedua operator relasional atau perbandingan, yang ketiga pemilihan tunggal, dan keempat pemilihan ganda, kelima pemilihan majemuk, keempat pemilihan majemuk 2 sweep case, dan yang terakhir pemilihan besar. Pendahuluan. Selain runtutan konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma, yaitu pemilihan yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program-program seolah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, di sini adalah operator rasional perbandingan. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, logic and, logic or, dan logic. Pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Nah, di samping ini adalah contoh flowchart pemilihan tunggal. Pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi, dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Pemilihan majemuk 2 atau switch case. Selain menggunakan fitur if, else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun, struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan. Tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja. Kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, dan boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk if, else dapat diubah menjadi switch case, tetapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if, else. Pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga
terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur. If sebelumnya, jika kondisi if sebelumnya kondisi 1 terpenuhi atau benar true, maka struktur if yang ada di dalamnya atau di kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Nah, tersebut adalah materi pemilihan atau percabangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman. Nah, ini merupakan contoh program operasi percabangan. Di sini saya menggunakan tema yaitu IPK semester 2. Pada program ini menggunakan tipe data integer untuk variabel nilai. Di sini menggunakan if dan else if untuk percabangan. Di sini ada 4 kondisi, yaitu apabila kondisi pertama yang terpenuhi, maka operasi yang dilakukan yaitu yang ada pada kondisi pertama. Dan begitu juga pada kondisi-kondisi lainnya. Maka outputnya akan berbeda-beda sesuai cout yang dimasukkan. Apabila kondisi yang terpenuhi yaitu kondisi kedua, maka operasi yang dilakukan yang ada pada kondisi kedua dan seterusnya. Ini merupakan keterangan output yang akan ditampilkan. Nah, semisal nilai yang kita masukkan yaitu 4,00, maka outputnya yaitu IPK Anda sangat baik, pertahankan. Maka kondisi yang terpenuhi yaitu kondisi pertama. Maka operasi yang dilakukan yaitu yang ada pada kondisi pertama. Nah, ini merupakan flowchart dari program tadi. Di sini saya menggunakan terminator untuk start dan end atau selesai. Dan saya menggunakan jajar jenjang untuk input nilai. Saya juga menggunakan dua ketupat untuk percabangan. Dan saya menggunakan persegi panjang untuk proses yang dilakukan atau outputnya. Dan di sini ada 4 kondisi, yaitu kondisi pertama nilai sama dengan 4, kondisi kedua nilai lebih dari 3, kondisi ketiga nilai lebih dari 2, dan kondisi keempat nilai lebih dari sama dengan 1. Dan di sini saya menggunakan else apabila nilai yang dimasukkan tidak terpenuhi pada kondisi 1 sampai 4. Yang pertama yaitu mulai atau start, lalu input nilai atau memasukkan nilai, lalu akan diproses pada kondisi pertama atau kondisi kedua atau kondisi ketiga dan atau kondisi keempat. Lalu akan apabila pada kondisi nilai yang dimasukkan terpenuhi pada kondisi pertama, maka akan diproses pada kondisi pertama, lalu diproses selesai. Namun, apabila tidak terpenuhi pada kondisi pertama, maka akan diturunkan pada kondisi kedua. Dan begitu juga pada kondisi-kondisi lainnya. Namun, apabila kondisi 1, 2, 3, dan 4 tidak terpenuhi, maka atau nilai yang dimasukkan tidak valid, maka akan diulangi untuk input nilainya, dan begitu seterusnya. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna, namun setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.